Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai student, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga pembelajaran matematika di kelas 5. Nah, anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini beroleh berkah dan apa yang Ibu jelaskan nanti akan kalian pahami, maka kita akan awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang penjumlahan pecahan. Nah, akan tetapi materi hari ini kita masuk pada penjumlahan dua pecahan campuran. Nah, sebelum lanjut pada penjelasannya, terlebih dahulu Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke penjelasan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Yang pertama, setelah menyimak video penjelasan guru, siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan campuran dengan berpenyebut sama dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Nah, anak-anak, mari kita simak materinya ya. Penjumlahan dua pecahan campuran. Nah, anak-anak, kemarin juga Ibu sempat menyinggung bagaimanakah bentuk pecahan campuran itu. Ya. Tapi terlebih dahulu ada hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum melangkah ke penjelasan tentang penjumlahan dua pecahan campuran. Yang pertama, sebelum menjumlahkan, pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, setelah dirubah menjadi pecahan biasa, apabila penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung dijumlahkan. Yang ketiga, apabila penyebutnya berbeda, maka penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kalian tentu masih ingat, kemarin kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menentukan penyebut sama. Nah, ada dua cara ya yang Ibu jelaskan kemarin, yaitu dengan metode KPK dan dengan metode perkalian silang. Nah, Ibu, seperti apakah pecahan campuran itu? Nah, Ibu beri gambaran ya, seperti ini. Yang mana ada bilangan asli dan ada bilangan pecahan. Sudah campuran karena sudah ada dua bilangan, yaitu bilangan asli dan bilangan pecahan. Bagaimana Ibu cara merubah menjadi pecahan biasa? Nah, dia akan seperti ini, pecahan biasa. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, tetap stay dan simak penjelasan Ibu. Tapi sebelum kalian mengetahui bagaimana langkah-langkah pengerjaan penjumlahan pecahan campuran, ada dua cara yang akan kalian lewati atau kalian bisa memilih dari salah satu cara berikut yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, seperti gambaran sebelumnya tadi ya. Kemudian dijumlahkan. Yang kedua, jumlahkanlah bilangan asli dengan bilangan asli.
dan pecahan dengan pecahan. Nah, seperti apa cara yang pertama? Nah, contohnya, kita ambil dua contoh, yaitu berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Nah, kita akan membahas dengan penyebut sama, itu nomor 1. 1/2/4 tambah 2/3/4. Di sini penyebutnya sama. Nah, simak penjelasan Ibu ya. Nah, kita menggunakan cara pertama, yaitu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. Nah, perhatikan ya anak-anak. Bagaimana cara menjumlahkannya? Simak dan perhatikan penjelasan Ibu ya. Penyebutnya tetap, yaitu 4. Nah, ini penyebutnya anak-anak tetap ya. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya, lihat arah panahnya. Kemudian anak-anak, yang pertama 1/2/4 ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa berpenyebut 4. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan arah panah ini. Nah, yang mana bilangan asli kita akan kalikan dengan penyebut, yaitu 1 kali 4, dan kemudian kita tambahkan dengan pembilang. Contohnya seperti ini anak-anak ya, Ibu sudah bulat, yaitu 1 kali 4 tambah 2. Itu pecahan campuran yang pertama. Lalu yang kedua juga kita akan buat seperti itu. Ya, lihat arah panahnya ya. 2 kali 4 tambah 3. Nah, seperti ini anak-anak. Ingat, bilangan asli kita kalikan dengan penyebut, kemudian dijumlahkan dengan pembilang. Nah, ini akan menjadi pecahan biasa. Nah, seperti apa ya hasilnya? 1 kali 4 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6/4. Karena penyebutnya sama, maka penyebutnya tetap. Tambah 2 kali 4 sama dengan 8. Tambah 3 sama dengan 11. Jadi 11/4. Apabila sudah menjadi pecahan biasa, maka kedua pecahan ini kita sudah bisa jumlahkan karena kita sudah merubahnya menjadi pecahan biasa. Ya, ingat caranya, yaitu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. Nah, sekarang kita sudah menemukan pecahan biasanya, jadi kita sudah bisa menjumlahkannya, yaitu 6 tambah 11. Ingat anak-anak, hanya pembilang yang dijumlahkan apabila penyebutnya sama. Ya, 6 tambah 11 sama dengan 17/4. Kenapa 4? Ya, karena penyebutnya tetap. Nah, sekarang pembilang dan penyebut. Pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, anak-anak kemarin juga sudah Ibu jelaskan bahwa apabila bertemu dengan pembilang lebih besar dari penyebut, kita bisa sederhanakan dan kita bisa ubah menjadi pecahan campuran kembali. Nah, seperti apa? Seperti 17 dibagi 4. 17 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, selisih dari 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, jadi hasil dari 17/4 dapat 41/4. Hasil dari penjumlahan pecahan campuran 1/2/4 tambah 2/3/4 adalah 41/4. Hasilnya menjadi pecahan campuran kembali. Nah, anak-anak, apakah dengan cara pertama ini kalian sudah paham?
Nah, kalian bisa mengulangi kembali penjelasan ibu ya. Nah, yang kedua, kita masuk pada cara yang kedua. Masih berpenyebut sama, tetapi jumlahkan bilangan asli dengan bilangan asli, pecahan dengan pecahan. Bagaimana penjelasannya? Simak penjelasan ibu ya. Nah, pada soal ini masih sama, kita menggunakan soal yang pertama, yaitu 1/2/4 tambah 2/3/4. Nah, di sini kita menjumlahkan tersendiri bilangan asli. Di pecahan pertama bilangan aslinya adalah 1. Nah, ini satunya. Kemudian di pecahan kedua ada bilangan asli yaitu 2. Nah, bilangan asli ini kita jumlahkan tersendiri, yaitu 1 tambah 2. Tambah, ingat ya, pakai dalam kurung. Tambah, ya, pecahan kita jumlahkan, pecahan tersendiri, yaitu 2/4 tambah 3/4. Nah, kita sudah memisahkan dua bilangan, yaitu bilangan asli dengan bilangan pecahan. Selanjutnya, kita jumlahkan masing-masing bilangannya, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya, 3 ya. Tambah, ya, kita jumlahkan lagi, tambah pecahan kita jumlahkan, yaitu 2/4 tambah 3/4. Nah, karena penyebutnya masih sama, maka penyebutnya tetap. Yang kita jumlahkan hanya pembilangnya, yaitu 2 tambah 3. Jadi 5/4. Penyebutnya tetap yaitu 4. 5 hasil dari penjumlahan pembilang, yaitu 2 tambah 3. Nah, sekarang selanjutnya 3 turun. Nah, pecahan atau bilangan pecahan ini 5/4. 5/4 ini apabila pembilangnya lebih besar dari penyebut, kita bisa sederhanakan dengan membagi pembilang dengan penyebut. 5 bagi 4 dapat 1, sisa 1, itu 1/4. Nah, sekarang kita sudah menemukan bilangan asli satu lagi, hasil dari penyederhanaan 5/4. Maka bilangan asli 3 ini kita jumlahkan dengan bilangan asli yang kita sudah sederhanakan tadi. Itu 3 tambah 1, anak-anak jadi berapa? Ya, jadi 4. Jadi hasilnya 4 1/4. Nah, sama tidak dengan hasil penjumlahan dengan cara pertama, yaitu dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, hasilnya sama ya anak-anak. Mudah kan? Nah, anak-anak bisa memilih menggunakan cara dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau dengan cara kedua, yaitu penjumlahannya dipisah, yaitu bilangan asli dengan bilangan asli, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Nah, anak-anak sampai di sini sudah paham? Sudah jelas? Nah, apabila sudah jelas, Ibu akan melanjutkan dengan penyebut yang berbeda. Nah, anak-anak, jadi hasilnya 4 1/4, sama dengan cara pertama. Hasilnya tetap sama. Nah, sekarang kita masuk pada penyebut berbeda. Nah, kita menggunakan cara seperti yang tadi juga, tetapi di sini kita menggunakan penyebut yang berbeda. Kita akan ambil cara pertama terdahulu ya, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya, ya seperti ini. 1/2/3 kita akan ubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan mengalihkan bilangan asli dan penyebut. Ya, 1 kali 3, ya ini 1 kali 3
tambah pembilang yaitu 2. 1 kali 3 tambah 2 per 3. Ya, masih kita belum mencari KPK-nya. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Lalu kita mencari KPK. Yang kedua, 2 kali 4 tambah 3. Tambah 3. Nah, 1 kali 3 sama dengan 3, tambah 2 sama dengan 5 per 3. Ya, jadi 1, 2 per 3 diubah menjadi pecahan biasa, dia menjadi 5 per 3. 5 per 3 ini didapat dari bilangan asli dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang. Itu 5 per 3. Tambah 2 kali 4, 8, tambah 3 dengan 11. Nah, 11 ini didapat dari perkalian bilangan asli dengan penyebut ditambah dengan pembilang. Penyebutnya tetap. Nah, sekarang kita akan mencari penyebut yang sama. Kita menggunakan KPK dan kita juga bisa menggunakan perkalian silang. Di sini Ibu menggunakan KPK. Nah, KPK kita juga KPK 12. KPK-nya 12. Nah, KPK-nya 12 ya. Kita atau bisa juga kita mengambil perkalian silang 3 kali 4 sama dengan 12 atau kita bisa mengambil pecahan senilai. Nah, agar 5 per 3 ini berpenyebut 12, maka kita mengambil pecahan senilai, yaitu 4 per 4. Nah, apabila penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. Nah, kenapa kita kali 4? Nah, untuk mendapatkan nilai 12 itu, 3 itu kita harus kalikan dengan 4. Nah, 12. Apabila penyebutnya dikali 4, maka pembilang juga dikali 4. Ini namanya pecahan senilai. Nah, 5 kali 4 sama dengan 20. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini penyebut dari 3 dan 4, yaitu 12. Nah, begitu juga dengan 4. Agar dia berpenyebut 12, maka 4 ini kita kalikan dengan bilangan berapa? Yaitu kita kalikan dengan bilangan 3, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Dapat penyebut yang sama. Nah, apabila penyebutnya dikali 3, maka pembilang pun dikali 3. 11 kali 3 sama dengan 33. Nah, anak-anak, apabila penyebutnya sudah sama dan hasilnya sudah menjadi pecahan biasa, maka kita sudah bisa menjumlahkan pecahannya. Jadi 20 ditambah 33 sama dengan 53 per 12. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apabila bertemu dengan pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita bisa membaginya atau menyederhanakannya, bisa diubah menjadi pecahan campuran kembali. Di mana 53 dibagi 12 dapat 4. Nah, 4 kali 12 dapat 48. Nah, selisih 53 dengan 48 adalah 5. Jadi, 4 hasil dari pembagi ini menjadi bilangan asli dan sisanya menjadi pembilang. Nah, penyebutnya tetap ya anak-anak? Ya, tetap. Jadi, hasil dari 1, 2 per 3 tambah 2, 3 per 4 adalah 4, 5 per 12. Ini hasil akhirnya.
Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, apabila sudah paham, kita akan lanjutkan ke cara kedua, yaitu menjumlahkan bilangan asli dengan bilangan asli, pecahan dengan pecahan. Nah, anak-anak, apabila kalian masih bingung atau kurang paham, maka kalian mengulang-ulang kembali penjelasan ibu ya. Diputar kembali videonya. Nah, untuk cara yang kedua, masih sama soalnya, yaitu 1/2/3 tambah 2/3/4 sama dengan. Nah, ini kita sudah mencari penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 12. Nah, 12 ini kita dapat dari mana? Nah, dari kelipatan 3 dan 4. Nah, 3 ini dikalikan dengan berapa? Dapat 12, yaitu dikalikan 4. Apabila penyebut dikali 4, maka pembilang juga dikali 4. Maka 2 dikali 4. Nah, kita mencari penyebut yang 2/3 dulu ya, pecahan atau bilangan aslinya tersendiri. Nah, jadi hasilnya 18/12. Nah, 12 ini sudah penyebut dari 3 dan 4. Nah, sekarang 2/3/4 kita akan ubah menjadi berpenyebut 12. Nah, 4 ini dikali berapa? Dapat 12, yaitu dikali 3. Apabila penyebut dikali 3, maka pembilang juga harus dikali 3. Bilangan asli tersendiri. Ya. Jadi 4 kali 3 12. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya. Apabila 4 dikali 3, maka pembilang juga dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang kita sudah mengubahnya berpenyebut sama. Sekarang kita akan memisahkan antara bilangan asli dan bilangan pecahan. Nah, seperti apa ya? Ya, seperti ini. 1 dan 2 kita sendirikan penjumlahannya, dan 8/12 kita sendirikan penjumlahannya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, 8/12 tambah 9/12. Nah, 8/12 dan 9/12 ini adalah bilangan pecahan. Nah, ini bilangan asli. Nah, sekarang bilangan asli dengan bilangan pecahan kita sudah pisahkan penjumlahannya. Ya, sekarang kita sudah bisa menjumlahkannya dengan cara berpisah, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Tambah 8 tambah 9 sama dengan 17/12. Nah, sekarang 3-nya turun. 17/12 ini kita akan rubah menjadi pecahan campuran, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Itu 17 dibahagi 12 sama dapat 1. Nah, 1 kali 12 sama dengan 12. 17 selisih dengan 12 adalah 5. 5 menjadi pembilang dan 1 menjadi bilangan asli. Nah, sekarang bilangan asli dengan bilangan asli kita akan jumlahkan, yaitu 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, 4 menjadi bilangan asli dan 5/12 menjadi bilangan pecahan. Jadi inilah hasil dari 1/2/3 tambah 2/3/4. Nah, ini hasil dari pecahan campuran atau hasil dari penjumlahan pecahan campuran. Hasilnya juga tetap dalam bentuk pecahan campuran. Nah, anak-anak, dari kedua cara tersebut, baik penyebut berbeda maupun penyebut sama,
Apakah kalian sudah paham? Nah, Ibu tegaskan kembali, kita bisa memilih cara pertama dan cara kedua. Diingat ya anak-anak, kunci agar mudah menyelesaikan pecahan adalah kuasai perkalian. Ya, kuasai perkalian. Nah, kalau kalian sudah paham dengan perkalian, maka kalian akan mudah mengerjakan pecahan. Dan ingat, untuk pecahan campuran ini, agar mendapat hasil penjumlahannya, kalian bisa menggunakan cara pertama dan cara kedua yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang mana cara pertama yaitu pecahan campuran kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Cara kedua, bilangan asli kita akan jumlahkan tersendiri dan bilangan pecahan dijumlahkan tersendiri. Nah, hasilnya bisa akan menjadi pecahan campuran. Nah, anak-anak, apabila kalian kurang paham, nanti diulang kembali penjelasan Ibu ya. Dan apabila mengalami kendala, kalian bisa segera menghubungi Ibu. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, apabila kalian sudah paham, sekarang kita lihat evaluasi untuk materi hari ini. Nah, sekarang evaluasinya adalah yang pertama, hitunglah hasil penjumlahan pecahan campuran berikut. Nah, nomor 1, 3 1/3 tambah 5 1/3. Nomor 2, 1 1/4 ditambah 3 2/4. Nomor 3, 2 1/2 ditambah 5 3/5. Nah, anak-anak, hari ini Ibu hanya memberikan evaluasi 3 nomor. Tetap semangat belajarnya walaupun belajar di rumah ya. Jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Nah, anak-anak Ibu, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Nah, semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian mengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Nah, anak-anak, pesan Ibu tetap semangat dalam belajarnya walaupun belajar dari rumah. Tetap semangat ya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Nah, untuk pertemuan kali ini jangan lupa tugas yang Ibu berikan ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.